Pesugihan dengan cerita yang klasik, perjanjian penuh dengan kengerian, sampai horror soft yang bikin kalian set, bakal ada di film-film horor Indonesia yang menarik banget buat kalian tonton di bioskop bulan Mei ini. Semuanya bakal punya keunikannya masing-masing yang bakal gua rangkum dalam 4 film horor Indonesia terbaru di bulan Mei tahun 2023. List film pertama ini gue buka dengan sebuah film horor lokal yang cukup menyita perhatian para pecinta film horor. Bukan karena filmnya bagus dan viral, tapi sebaliknya ya men. Well, dengan cerita yang memang mainstream banget ada di perfilman Indonesia, apa iya filmnya bakal seburuk itu? Langsung aja kita ulas tentang filmnya ya. The Demit mengisahkan pada perjalanan dari Andi Marlina yang memutuskan untuk menyelidiki warisan ayahnya di sebuah desa terpencil di Makassar. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita misterius dengan gaya klasik bernama Puang Tenri yang cantik dan juga sangat memikat. Selepas baru saja sampai di desa tersebut, Marlina terperangkap dalam sebuah rangkaian peristiwa supernatural yang aneh dan juga sangat mencekam. Sebagian orang yang memang pengen nonton film horor pastinya pengen merasakan akan kengerian dalam filmnya itu ya kan. Cuma maaf, jangan berharap banget sama film horor yang satu ini. Dari segi konsepsi ini film cukup menarik untuk dijadikan sebuah film ya. Tapi memang jika dipegang sama orang yang kurang tepat, filmnya bakal hancur dengan sendirinya men. Udah terlihat dengan jelas lah dalam trailernya ya, bahwa film ini punya kualitas yang di bawah rata-rata. Contohnya seperti dari pengambilan gambarnya, efek seramnya, dan juga suspennya pun gak dapat karena aktingnya yang kurang maksimal. Dan yang paling fatal dari film ini adalah di tone warnanya, yang tipe-tipe film horor jadul tahun 2000-an kali ya, cukup agak menyayangkan. Tapi seperti yang gue bilang, film ini punya konsep yang menarik yang bisa sedikit menambah minat kalian buat nonton filmnya ini. Film ini rilis pada 4 Mei tahun 2023 dalam sebuah cerita mistis dari urban legend yang terkenal dengan bakal tayang dalam bioskopnya Indonesia. Kalau yang ini mungkin bakal sangat beda dengan film-film horor Indonesia lainnya, karena memang film ini bukan pure dari Indonesia men, melainkan sebuah remake dari film Korea yang berjudul sama. Walaupun ini film bergenre horor, tapi jangan takut karena bakal dibuat soft dari film horor Indonesia dengan komedi yang bakal bikin kalian ngakak. Halo Ghost berkisah mengenai seorang pria bernama Kresna yang terperangkap di rumah sakit setelah upaya bunuh dirinya yang telah gagal. Di sana ia sangat terkejut tak sengaja bisa melihat 4 hantu yang punya karakter yang berbeda yang tak mau lepas darinya itu. Syarat untuk bisa melepaskan diri dari keempat hantu tersebut, Kresna harus memenuhi permintaan dari masing-masing hantu yang punya masalahnya tersendiri. Seperti yang gue bilang, walaupun ini film horor, tapi standarnya masih seperti standar film Korea ya, yang memang bakal dibumbui dengan drama dan juga komedi dalam filmnya ini. Ceritanya sendiri masih menggunakan versi orisinilnya dengan sebuah kisah penuh pilu yang bakal dihadirkan dengan sangat dramatis. Tapi beda dengan sinematografinya dan juga dengan naskahnya itu ya, yang versi dari Indonesia ini bakal jauh dibawa dari versi dari Koreanya gitu. Mau itu dari segi tone warnanya, pengambilan latarnya, dan juga musiknya yang memang agak kurang pas untuk dinikmati dalam format film Indonesia. Banyak yang bilang film ini bener-bener sangat menyentuh dan bikin mewek pas lagi nontonnya. Gua sangat setuju banget sih sama yang ini. Tapi buat kalian yang belum pernah nonton film atau drama sedihnya dari Korea ya, kalau yang udah sering nonton, termasuk gua, udah biasa lah sama cerita yang kayak gini. Jadi nggak sedih-sedih amat gitu. Lalu acting dari para pemerannya juga mesti banyak yang direvisi men. Terutama chemistry antara Onadio Leonardo dan juga Enzi Storia yang agak kurang klop dan jatuhnya menghalangi dari cerita utamanya men. Menurut gue itu sangat fatal banget sih. Tapi berbanding terbalik untuk 4 hantunya, yang di sini semua punya karakteristik yang berbeda dan juga punya cerita yang berbeda. Tapi jika mereka ada di dalam satu scene, mereka bakal mengisi kekurangan dari 2 main lead utamanya ini men. Film ini rilis pada 11 Mei tahun 2023 dengan sebuah film horor rasa drama komedi romantis yang bisa kalian tonton di bioskop premiernya Indonesia. Kalian emang butuh gua, tolong kasih tahu gua sekarang. Kisah mainstream bakal kembali lagi dibawakan dalam salah satu film horor yang penuh dengan tema dari pesugihan. Ya, ini udah sekian kalinya film Indonesia menggarap tentang tema ini ya. Tapi walaupun begitu, untuk filmnya ini bakal punya ciri khasnya tersendiri yang juga bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri pas lagi nonton di bioskop.
Kajiman berawal dari keterpurukan seorang perawat home care bernama Asa yang terpukul mendalam atas kehilangan ibunya tersebut. Ia dengan semangat hidup yang kurang baik mau tak mau harus berjuang untuk melanjutkan dalam hidupnya itu. Namun nasibnya pun berubah 180 derajat saat Asa harus merawat pasien misterius yang bernama Ismail. Selama Asa dekat dengan Ismail, teror mistis dan juga suara arwah ibunya datang menghantuinya dengan sangat mengerikan. Akhirnya Asa yang tak tahan dengan teror tersebut menyelidiki misteri ini bersama dengan temannya bernama Rama dan tak disangka malah membawa mereka ke dalam ritual sesat dari Kajiman yang sangat mematikan. The Classic Horror Pesugihan. Yap, ini adalah satu dari sekian banyak film-film horor pesugihan yang bakal tayang pada tahun ini, men. Entah udah berapa film gitu ya, yang memang menggunakan tema dari pesugihan untuk di genre horor. Sama seperti film-film tentang pesugihan lainnya, film ini pun bakal erat kaitannya dengan sebuah misteri kuno yang bakal menjadi inti dari permasalahan dalam filmnya ini. Tapi anehnya itulah yang bikin film-film pesugihan laris di pasar film Indonesia, men. Apalagi kalian tahu sendiri lah, budget untuk membuat film horor kan nggak sebesar film-film dengan setup skenario yang besar juga. Jadi memang banyak yang menggunakan tema tersebut walaupun udah mainstream banget di film Indonesia. Di sepanjang filmnya ini diputar, kalian nggak melulu harus menikmati suspense dan juga jumpscare yang tentu bakal berlimpah dalam naskahnya itu ya. Tapi juga bakal ada drama penuh makna yang memberikan kehangatan bagi para penontonnya, men. Dan itulah nilai plus yang gue lihat di dalam film ini. Pemeran yang bakal hadir dalam film ini ada nama yang memang gak asing di telinga kalian, tapi asing di telinga para pecinta film horor. Yaitu ada Agnia Kui, Jordi Pranata, dan juga Tio Pakusadewo. Ketiganya bakal dibagi dengan porsi yang sama, dan juga bakal menjadi karakter pada titik fokus dalam ceritanya ini. Filmnya bakal dirilis pada 18 Mei tahun 2023 pada sebuah film horor Indonesia bertema pesugihan lagi yang bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia. Kuus pinulut tak emwati ikan mangan waktu Penutup dan film terakhir dari rilis update film horor Indonesia bulan Mei ini bakal ada satu film yang unik dan juga menarik banget buat kalian tonton di bioskop, men. Filmnya ini bakal menggunakan sebuah tema dari kisah mitos urban legend yang bikin penasaran, yang tentu juga bakal punya cerita yang seru dan juga menarik untuk diikuti. Yen Kodam bermula pada kisah dari seorang pesantren bernama Bagas yang telah pulang ke kampung setelah lama menetap di pesantren. Ia ingin memulihkan kegiatan keagamaan dan juga norma sosial yang hilang di kampungnya tersebut, namun Wirya dan juga anak buahnya menentang hal tersebut dan berusaha mengusir Bagas dari kampungnya itu. Mereka membuat rencana yang sangat keji dengan membunuh dan juga membuang jenazahnya ke tepi sungai di dekat kampungnya itu. Tak disangka Bagas yang sudah mati tersebut terlihat hidup kembali dengan teror yang menghantui mereka semua. Salah satu film yang menggunakan sebuah kisah mitos lagi yang memang sering banget menjadi perbincangan hangat di kalangan para pecinta horor di Indonesia, men. Kisahnya sih gak ada masalah dan ceritanya tentu bakal sangat menarik untuk kalian ikuti. Cuma satu permasalahan dalam film ini, men. Yap, apalagi kalau bukan sinematografinya ya. Kalau kalian perhatikan dengan detail dalam trailernya, ini film kok punya style yang sama seperti film The Demit tadi ya. Dan setelah gue deep search, ternyata memang produksinya sama dengan yang itu. Tapi tenang aja, walaupun memang punya sinematografi yang enggak banget, film ini tetap menarik untuk kalian tonton. Karena juga didongkrak dengan pemeran yang memang sangat kuat semua dari segi aktingnya seperti Boy Hamzah dan juga Rey Sahetapi. Film ini dirilis pada 25 Mei tahun 2023 dengan sebuah kisah menarik dan juga cerita yang bakal bikin kalian merinding di tempat duduk di bioskop sana ya. Oke, segitu aja update 4 film horor Indonesia terbaru di Mei tahun 2023 yang bakal tayang di bulan Mei ini. Para pecinta film-film horor langsung aja catat tanggal tayangnya ini ya. Like video ini jika kalian suka sama kontennya dan subscribe channel ini biar gue semakin semangat buat update film-film terbaru dan terseru lainnya. Sekian untuk konten hari ini, gue Ari pamit undur diri, see you in the next film.